Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Busta Minarda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu berada di dalam lindungannya. Sahabat BN, sekarang ini Wakil Rakyat DPR RI di Senayan mendapat tantangan yang bukan main. Tantangan untuk mengajukan mosi tak percaya kepada pemerintah dalam hal pelaksanaan penanganan COVID-19. Ini benar-benar DPR RI selaku wakil rakyat diuji apakah benar-benar merasa sebagai wakil rakyat, merasa sebagai pihak yang telah dipercaya oleh rakyat untuk menitipkan suaranya guna memperjuangkan nasib rakyat kepada pemerintah. Mari kita lihat pemberitaan tentang hal ini. Coba kita bacakan berita wartaekonomi.co.id di bawah judul Tantangan Puan dan Kawan-kawan. Layangkan mosi tidak percaya ke Jokowi. Pengamat .2 wajar. Berita ini tertanggal 10 Agustus 2021, hari Selasa. Warta Ekonomi atau WE Online Jakarta. Ex-Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan agar DPR RI menggunakan hak mosi tidak percaya kepada pemerintah dalam konteks penanganan COVID-19. Hal itu disarankan Arief lantaran banyaknya kritikan yang disampaikan oleh para anggota DPR RI kepada pemerintah soal penanganan pandemi yang dirasa kurang efektif. Menanggapi hal itu, analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Foxpol Center Pangisarwi Caniago menilai saran Arief Poyuono merupakan hal yang wajar. Pasalnya, DPR kekinian sebagai lembaga pengawasan tak menjalankan fungsinya dengan maksimal. DPR selama ini dalam fungsi pengawasan terhadap pemerintah antara ada dan tiada. Saya pikir yang disampaikan Arief Poyuono wajar. Itu kan juga mewakili aspirasi rakyat, kata Pangi dilansir Suara.com Selasa 10 Agustus 2021. Pangi mengatakan kelebihan pemerintah Jokowi ini yakni menguasai 70% dukungan di parlemen. Hal ini dianggap negatif lantaran eksekutif menjadi dominan, sementara pengawasan legislatif menjadi lemah. Grand Coalition pendukung kebijakan Jokowi di parlemen bisa menjadi benalu demokrasi. Harusnya DPR bisa menjadi vitamin dalam bentuk kritik dan kontrol yang kuat, tuturnya. Ia menjelaskan, secara umum desain relasi institusi hubungan eksekutif dengan legislatif dalam konteks sistem demokrasi diwarnai dengan dua kecenderungan. Pertama, pola relasi yang bersifat dominasi satu lembaga atas yang lain, baik dominasi eksekutif terhadap legislatif ataupun sebaliknya. Kedua, pola relasi yang didasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dengan legislatif. Menurutnya, apabila presiden didukung kekuatan mayoritas mutlak di parlemen, yang cenderung terjadi adalah pemerintahan yang kolutif. Berbeda dengan era pemerintahan sebelumnya, hak DPR betul-betul dipakai, dijalankan dalam rangka mengawasi dan mengontrol jalannya traik pemerintahan, tuturnya. Arief Poyuono sudah benar mengingatkan DPR dengan budget keuangan negara yang high cost, tetapi nggak maksimal mengawasi kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, sambungnya. Lebih lanjut, Pangi menyadari memang banyak kebijakan pemerintah yang dirasa kurang efektif, tetapi justru DPR RI malah cenderung diam. DPR kehilangan marwah dan legitimasi di mata rakyat. Takut sama partai dan perintah partai.
DPR dikendalikan eksekutif, seolah-olah kita ini nggak punya institusi dan anggota parlemen. Dulu ada Fahri Hamzah, sekarang tiarap semua anggota DPR-nya, katanya. Untuk diketahui, Arif awalnya menyoroti sikap Ketua DPR RI Puan Maharani yang coba kritis terhadap pemerintah terkait penanganan pandemi. Dia menyoroti kritikan Puan soal aturan makan di rumah makan yang dibatasi selama 20 menit dalam PPKM. Kemudian ia juga menyoroti kritik yang dilontarkan Ketua Fraksi Partai Demokrasi DPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, soal penanganan pandemi. Kalau cuma kritik dan kritis kepada pemerintah dalam hal penanganan COVID yang dianggap morat-marit dan banyak jatuh korban nyawa masyarakat, artinya sudah cukup untuk DPR RI menggelar mosi tidak percaya pada pemerintah Jokowi atas penanganan COVID-19, apalagi tidak sedikit dana negara yang dikeluarkan untuk penanganan COVID, kata Arif kepada wartawan Jumat 6 Agustus 2021. Menurut Arif, dengan menyampaikan hak mosi tidak percaya kepada pemerintah, justru akan terlihat apakah anggota DPR RI ini mewakili rakyat atau mewakili pemerintah. Ia mengatakan harus ada aksi nyata. Maka DPR harus ada aksi nyata sebagai pertanggungjawabannya pada rakyat yang sudah menitipkan suaranya pada DPR, yaitu membuat mosi tidak percaya pada Jokowi, tuturnya. Adapun selain menggunakan hak mosi tidak percaya, Arif mengatakan DPR bisa juga membentuk panitia khusus atau pansus mengenai penanganan COVID-19. Memang perlu diakui bahwa terkesan DPR takut kepada pemerintah dan takut kepada partai. Ketakutan mereka kepada pemerintah dan partai jauh melebihi ketakutan mereka kepada rakyat yang diwakilinya. Sehingga dengan demikian, apapun yang dilakukan oleh pemerintah seakan-akan diamini oleh DPR. Dan inilah akibat mayoritasnya koalisi pemerintah di parlemen. Sekarang tentu ditantang wakil rakyat dan malah ditantang ketua-ketua partainya. Apakah akan mengizinkan anggota fraksinya di DPR untuk melakukan atau memajukan hak mosi tak percaya kepada pemerintahan Jokowi? Atau sekalian mengadakan pansus untuk COVID-19. Andaikan persoalan tantangan Arif Puyono ini tidak terjawab, sungguh terbukti bahwa DPR RI untuk periode sekarang ini sangat mengecewakan rakyat. Kita masih ingat di era Orde Baru ada yang dikenal dengan 4D. Datang, duduk, diam, duit. Apakah DPR RI untuk periode sekarang ini mengulangi lagi sejarah lama melakukan 4D? Kalau kita lihat realita yang ada di lembaga DPR sekarang ini memang sangat sulit untuk lahirnya mosi tak percaya dari Senayan kepada pemerintah. Bayangkan, Golkar, PDIP, Golkar, Gerindra, PKB. 4 ini aja partai sudah 358. Belum lagi Nasdem, belum lagi P3, PAN. Sungguh tidak masuk akal dan sangat tidak mungkin. Tetapi lain halnya kalau tantangan Arif Puyono ini dijawab oleh DPR dengan merasa mewakili rakyat. Mungkin bisa terjadi. Akan tetapi kalau wakil rakyat di Senayan menjawab tantangan Arif Puyono ini
dengan merasa lebih mewakili partai, sangat tidak mungkin. Dan apa yang terjadi pada DPR RI periode sekarang ini, tentu kita berharap untuk periode-periode DPR RI selanjutnya jangan sampai terjadi seperti ini, agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Kita tidak menginginkan mayoritas yang berada di luar koalisi pemerintah, tetapi ada keseimbangan. Namun setidaknya rakyat sekarang sedang menunggu apakah DPR RI di Senayan berani melancarkan mosi tak percaya ke pemerintah, ataukah akan diam seribu bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.